Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2E, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan ceria. Kembali lagi belajar sama Bunita di tema 8, subtema 2. Kali ini kita belajar di pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo anak-anak secara bersama-sama kita baca basmalah. Semoga kita diberi kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya, Nak. Teks percakapan berikut ini. Udin. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Benny. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Nah, dari percakapan itu tadi, apa isi percakapan Udin dan teman-temannya yang terdapat pada halaman ini tentang percakapan Udin dan Benny? Tentang cara merawat barang yang ada di rumah, barang-barang yang mudah pecah terutama, seperti piala dan jam dinding. Pintar. Kemudian sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Dia mau merawat barang-barang yang ada di rumahnya. Dia bertanggung jawab ya dengan keadaan di rumahnya. Bagus ya. Kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat, dengan nada yang tepat. Coba ya. Yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Yang kedua, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Yang ketiga, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Coba diperhatikan. Kalimat 1, 2, dan 3 diakhiri dengan tanda titik. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Contoh, penulisan jam ya. Misal saja pukul 8, ditulis pukul 08.00. Nah, pada pukul 08.00, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Coba dilihat kembali. Di situ Bunita tulis 08.00, yang 08 yang depan itu Bunita kasih tanda merah. Artinya itu menunjukkan jam. Ya, sedangkan yang belakang 00 itu menunjukkan menitnya. Gitu ya. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tulislah di bawah ini. Kalian boleh menulis di buku PS ataupun di buku tema kalian. Contoh, di situ gambar yang pertama jam 8 malam ya. Udin belajar pukul 20.00. Masih ingat kan? Ketika jam 1 siang sampai malam, maka jam tidak kembali ke angka 1, melainkan 13, 14, dan seterusnya. Gitu ya. Yang kedua, ini menunjukkan pukul berapa? Iya, pintar, pukul 06.00. Contoh kalimatnya, Udin melakukan sarapan pagi pukul 06.00. Nah, sekarang coba kalian membuat kalimat dari gambar yang telah tersedia. Ada menonton TV, mencuci piring, tidur, dan bangun tidur. Perhatikan jamnya ya, nak. Bagaimana cara penulisan jam harus diperhatikan. Coba amati gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Udin menggunakan kemoceng, bukan? Yang tadi masih ingat kan? Nah, masih ingatkah kamu dengan tarian gerakan menggunakan kemoceng? Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut ini. Nah, ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk. Kemudian gambar yang kedua adalah gerakan tari dalam posisi
berdiri. Ya. Lakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar agar lebih menarik. Iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis. Misalnya saja gendang, tifa, dan tamborin. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut. Ini ada gendang ya yang warna merah marun, kemudian ada tifa yang warna ungu, dan ada tamborin yang warna biru. Jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur, gitu ya. Kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk mengiringi tarian kalian. Aturan menggunakan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Lihat ya. Yang gambar pertama itu adalah jam 8 pagi. Kegiatan dimulai pukul 08.00. Kemudian yang kedua, jam 9 pagi. Kegiatan berakhir pukul 09.00. Lama kegiatan selama 1 jam. Dari jam 8 ke jam 9 ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Ingat-ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Hitung pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut ini selesai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya, di mana hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Contoh, nomor 1 itu ada jam menunjukkan pukul 10 pagi. Kegiatan dimulai pukul 10 pagi. Lama kegiatan berakhir pukul berapa? Itu yang diminta siang ya. Lama kegiatannya selama 4 jam. Berarti dari jam 10 sampai 4 jam ke depan jam berapa? Pintar, jam 2 siang. Jam 2 siang berarti kalau ditulis pukul 14.00. Kemudian dihitung, 4 jam itu berapa menit? Berarti 60 kali 4. Ya. Seperti itu. Sekarang kalian coba mengerjakan nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku PS ya nak. Kemudian kirim di e-learning menu penilaian KI 3. Bunita tunggu sampai hari Minggu besok ya. Tetap semangat dan ceria, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran ketiga telah usai. Kita lanjut ke pembelajaran 4. Bunita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.